pemirsa, bersama saya Safana Az-Zahra. Kita sudah berada di Pawon Hajat Khasiat yang ada di FKY. Kita sudah bersama Bapak Fajar. Ya, saya Fajar Rianto. Beliau selaku programmer ya? Ya, saya salah satu programmer di FKY 2025 ini. Dan kebetulan saya memprogram sebuah aktivasi namanya Pawon Hajat Khasiat, gitu. Dapur Penuh Rasa Solidaritas. Di sini langsung saja ya Pak, kita ingin bertanya tentang isu yang beredar tentang generasi muda sekarang yang sudah melupakan bumbu-bumbu pawon gitu. Ya kan sekarang generasi sekarang itu kan lebih ke junk food, terus makanan cepat saji gitu loh Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan pendapat Bapak gimana nih tentang isu tersebut. Ya, kalau pendapat saya ya itu kan pilihan. Tapi kalau makanya kami membuat ide awalnya membuat kayak Pawon Hajat Khasiat itu pertama sebenarnya biar, karena sejauh ini yang saya ketahui bahwa dapur itu menjadi ruang aman terutama bagi teman-teman perempuan gitu. Jadi karena di situ bisa ibu-ibu itu kalau rewang gitu, kalau di kampung atau di desa itu rewang ada hajatan, itu kan dapur itu benar-benar dimanfaatkan untuk cerita semuanya dengan los gitu loh. Nah, itu jadi berarti kan itu sebuah ruang aman. Nah, itu pertama, dari ruang aman itu akhirnya kita juga bisa untuk menciptakan makanan-makanan atau melestarikan makanan-makanan, menu-menu makanan yang memang sebenarnya itu udah warisan leluhur, dan itu juga biar bisa untuk kewalahan terhadap makanan-makanan yang sudah olahan itu, yang junk food itu jadi bisa semakin terkikis gitu loh. Pengennya kan gitu, dengan mereka tahu bahwa dapur ini menjadi ruang aman, makanannya benar-benar diciptakan penuh dengan rasa yang penuh cinta gitu kan. Jadi ini jadi semakin dekat gitu loh relate-nya. Nah, di Pawon Hajat Khasiat ini kan gitu, menciptakan ruang itu kan untuk ruang pertemuan atau hub, kalau kami nyebutnya sih hub ya, hub antar generasi. Saya paham bahwa kenapa teman-teman muda itu lebih senang dengan makanan-makanan cepat saji ya, karena itu yang paling mudah. Makanya pengetahuan yang belum dimiliki, yang belum terdistribusi itu ya, ini pengennya. Nah, cita-cita kami itu yang mendistribusikan pengetahuan dari leluhur, biar tadi kekhawatiran soal makanan cepat saji yang ya tahu sendirilah efeknya itu bisa terkikis lah. Makanya perlu disembuyung bareng-bareng, perlu didorong bareng-bareng itu. Kalau nggak ada yang mendorong bareng-bareng atau tidak ada pertemuan ini, nah pengetahuan itu kan jadi hilang. Baik, jadi kayak lebih untuk menyatukan cinta gitu ya Pak. Iya. Kalau caranya yang menurut Bapak bisa berhasil membuat anak muda itu kembali lagi bisa menciptakan makanan-makanan yang seperti makanan khas Pawon kayak gini supaya terjadi kembali gitu. Ya itu sebenarnya kan komunikasi, dalam arti ya pertemuan itu. Kalau kita semakin ketemu dengan orang lain, misalkan kita ketemu dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda, kita kan jadi tidak ngerasani, tidak suzon gitu loh. Kan sejauh ini misalnya kita suzon loh, kadang-kadang itu makanan yang dibikin oleh ibu-ibu itu atau makanan yang udah jelek, udah bosen atau ya itu udah jadul. Tapi sebenarnya itu bisa diinovasi ya. Ketika tidak pernah ada pertemuan dialog itu, ya itu selamanya kan dalam tanda kutip selalu suzon. Nah, ruang-ruang itu kan perlu dibangun. Ruang-ruang itu perlu dibangun biar ternyata bener ya, leluhur itu dulu itu menciptakan makanan-makanan ini ternyata tuh sehat, karena bisa ya kayak makanan hari ini yang dari desa Ngalang ini kan sebenarnya kan makanan ketika zaman Pagebluk, zaman tahun 65, ketika zaman ada krisis, ketika terjadi krisis itu yang bisa menyelamatkan ya tumbuhan-tumbuhan atau hal yang ada di sekitar kita. Nah, kalau junk food kan nggak bisa. Nah, pengetahuan itu kan sebenarnya yang belum terdistribusi dengan baik, dengan rapi ya itu. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu toh bahwa teman-teman sendiri, maksudnya saya sendiri juga baru tahu bahwa ini adalah bagian dari survival food. Survival foodnya ya kayak gini dulu, saya kan sampai sekarang ya, kemarin pandemi itu juga gitu toh.
makanannya ya nggak mungkin kita makan apa namanya menu-menu yang ke barat-baratan gitu, karena ya memang itu jauh. Ya, namanya juga kebudayaan ya, Pak. Makanya. Berarti tetap kembali lagi ke komunikasi dan pengetahuan mahasiswa tentang makanan-makanan warisan leluhur. Warisan leluhur itu sebenarnya kan bukan jadul. Ya memang itu perlu dilatih. Tapi diinovasi boleh menurutku. Makanya ini kan jadi perbincangan kami dengan ibu-ibu Logandeng dan ibu-ibu KWT Ngalang ketika proses kita menciptakan dapur bersama ini juga bilang, ini kalau makanan yang sehari-hari ini gimana ya biar anak-anak muda zaman sekarang itu, apalagi anak-anak muda yang di sekitar Logandeng ini tetap bisa mau menikmati, karena udah bosen tau mungkin. Ya, betul, Pak. Nah, itu kan ya masakan tradisi itu bisa juga diinovasi, disesuaikan zaman gitu loh. Ya. Tetap perlu disesuaikan zaman tapi tetap tidak meninggalkan rohnya dari semangatnya dari yang sudah diciptakan leluhur. Kayak gitu sih. Nah, itu kan ya masakan tradisi itu bisa juga diinovasi, disesuaikan zaman gitu loh. Ya. Tetap perlu disesuaikan zaman tapi tetap tidak meninggalkan rohnya dari semangatnya dari yang sudah diciptakan leluhur. Kayak gitu sih. Ya. Itu tapi kan itu jauh. Ya, maksudnya jauh. Panjang itu perjalanannya. Ya, itu nggak mudah. Jadi intinya di komunikasi dan pengetahuan dulu ya, Pak. Pendistribusian pengetahuan. Ya, pendistribusian pengetahuan. Bisa distribusikan secara rapi gitulah. Gitu. Jadi mahasiswa untuk lebih menanamkan rasa apa Pak namanya? Rasa cinta kepada makanan-makanan khas leluhur kita zaman dahulu. Yo, gitu. Itu ya Pak. Yo. Oke, baik. Cukup Pak pertanyaannya dari kami. Terima kasih. Baik teman-teman semua, siang ini kita sudah bersama Ibu Sumarsiah. Beliau adalah yang masak ya Bu, yang masak di Pawon Hajat Khasiat FKY di Gunung Kidul. Nah pertanyaannya itu tentang kesan pesan yang Ibu dapat dengan acara FKY khususnya di Pawon Hajat Khasiat ini. Kesan pesannya saya sangat senang sekali untuk masyarakat sekitar di FKY di lapangan Logandeng, masuk wilayah Logandeng itu dilibatkan untuk memasak adat istiadat di Gunung Kidul, dan saya sangat senang sekali karena mengangkat tema dari makanan khas di Gunung Kidul dan makanan-makanan khas yang sering digunakan untuk upacara adat. Ya. Upacara adat apa ini Bu? Ya, di sini kan banyak itu, misalnya rasulan. Itu rasulan yang 1 tahun sekali diadakan itu, nanti satu padukuan. Itu yang hari ini saya masak untuk temanya Rasul ya. Rasul. Boleh dijelaskan Ibu tentang temanya? Ya, temanya itu rasa syukur dari masyarakat atas panen dari hasil bumi, dari hasil tanaman misalnya dari palawija itu. Jadi wujud syukur itu direalisasikan dalam rasulan seperti sedekah itu. Nanti diadakan kenduri, nanti berlaku untuk umum, untuk tetangga-tetangga sekitar, dusun-dusun sekitar yang tidak mengadakan rasulan bisa hadir dan bisa nanti dapat makanan dari kenduri ataupun dari yang sudah didoakan dari tokoh masyarakat. Baik Bu, kalau misalkan boleh tahu apa aja sih Bu yang dimasak hari ini deh, dari jam berapa Ibu masaknya gitu? Dari jam 6. Oh, dari jam 6 pagi Bu? Ya, itu masakan ya, masakannya. Untuk tadi siang, untuk makan siang itu tadi nasi, terus cah kangkung, ayam kecap, balado terong untuk menu makan siang tadi. Terus sore ini itu nasi, sayur lombok, terus mie sama telur dadar. Untuk ritualnya untuk Rasul ini saya bikin ingkung. Bikin ingkung? Iya, bikin ingkung, terus nasi uduk. Kayak biasanya buat yasinan gitu ya Bu? Kalau Rasul itu beda dengan yang yasinan itu. Kalau yasinan itu kan semacam tahlilan. Oh ya, beda lagi ya Bu ini Rasul? Beda lagi, ini adat. Oh, ini adat yang lebih ke budaya gitu. Budaya menunjukkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki
kepada kita semua sehingga diwujudkan dalam rasa itu. Terus nanti rangkaiannya itu ada tempe garet, terus itu ada rawisan. Rawisan itu terdiri dari kubis yang dirajang kecil-kecil itu sama kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, jengkol sama kedelai goreng. Terus nanti ada untuk rangkaiannya ditambah oseng tempe sama peyek. Ciri khasnya begitu. Ya. Rasul ya Bu tadi Ciri khas namanya. rasul. Tuh. Menurut Ibu gimana itu Bu caranya biar generasi muda ini kembali cinta kepada makanan tradisional lagi? Oh ya, lebih untuk ibu-ibu rumah tangga Ya. itu lebih intens, lebih sering membuat makanan yang hasil dari tanaman kita sendiri. Maksudnya yang terutama yang sayur-sayuran gitu. Terus untuk dibiasakan makan di rumah, tidak makan di luar. Itu karena itu sangat baik dan bergizi buat anak-anak juga untuk belajar untuk tidak boros. Oh iya betul sekali. Biasanya kalau makan cepat saji itu kan mahal ya Bu. Mahal juga boros juga. Nanti kalau kalau sudah sering jajan itu kayak ketagihan gitu. Kalau nggak jajan kayaknya nggak mau makan. Gitu. Itu PR dari ibu-ibu rumah tangga semua menurut saya. Jadi kalau dari ibunya sebagai ibu rumah tangga itu harus lebih membuat anaknya betah di rumah dengan makanan tradisional gitu ya Bu? Ya, lebih berinovasi untuk membuat misalnya sayurnya itu kalau dulu misalnya hanya cukup di sayur bening gitu, misalnya bayam itu bisa dibikin keripik bayam atau nanti dibuat rolade bayam itu. Yang penting bisa dimix dengan yang modern gitu. Ya, jadi mungkin makanannya tetap tradisional tapi membuat yang bervariasi gitu ya Bu. Ya, ada inovasi. Oke Bu, mungkin cukup sampai sini saja pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya. Bu Sumarsiah atas waktunya. Ngapunten sangat niki. Apa Mbak? Seneng. Nggih. Ya.